Selamat pagi anak-anak semua. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat, miliki sukacita walaupun belajar dari rumah. Mari kita akan mulai di materi kita kelas 9. Kita akan masuk di bab 4 ya. Bab 4 kita akan belajar tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Salah satu tugas yang Tuhan amanatkan di Amanat Agung, kita harus bersaksi dan melayani. Maka hari ini kita akan fokus di sana. Bagaimana kita bersaksi dan bagaimana kita melayani berkaitan dengan komunitas gereja kita semuanya. Bagaimana kita bisa berdampak kepada masyarakat di sekitar kita, bahkan bangsa kita, bahkan dunia. Ya, kita akan perhatikan dan kita akan bahas materi ini. Dan selanjutnya kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di pelajaran pendidikan agama Kristen bab 4. Di kelas 9 bab 4 kita mau belajar tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang ia kenal. 2. Menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. 3. Menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi di dalam masyarakat. Menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Contoh pelayanan gereja di tahun 2014, di bulan Januari, GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Koinonia, Kebun Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi pada banjir besar di Jakarta. Para korban banjir ini berasal dari Bantaran Kampung Melayu, Kebun Pala, Bantaran Ciliwung, dan beberapa daerah lainnya. Mereka terpaksa memenuhi ruang lantai 2 dan 3 gereja dan tidur dalam kondisi seadanya. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dilakukan gereja dalam melayani orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Juga hal itu dilakukan gereja-gereja di Kota Kudus, di beberapa gereja yang sudah terlibat dalam pelayanan sosial. Gereja yang memuridkan. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku. Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadikan bagian dari kerajaan surga. Paus Fransiskus pernah mengatakan, ingatlah apa yang dikatakan Paus Benediktus yang ke-16. Gereja tidak bertumbuh lewat proselitisme, usaha dari pihak luar untuk menarik seseorang masuk pada kelompok tertentu, melainkan dengan membuat orang lain tertarik kepadanya. Dan diperhatikan, dan apa yang membuat orang tertarik kepadanya adalah kesaksian kita, kesaksian hidup kita. Itu yang membuat tertarik. Bersaksi untuk iman, hidup konsisten dalam kehidupan pribadi kita. Tentu ini tidak mudah. Kita menolong, kita memimpin orang lain kepada Yesus lewat kata-kata dan kehidupan kita dengan kesaksian kita. Fransiskus Xaverius, salah seorang tokoh misionaris penting di Gereja Katolik Roma, pergi untuk memberitakan Injil di Maluku.
Dalam kunjungannya, bila ada orang yang sakit atau anak-anak yang ingin dibaptis, Savirius akan masuk ke rumah itu dan mendoakan mereka. Anak-anak muda yang menemaninya akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan dasatitah dalam bahasa Melayu dan membacakan beberapa ayat dari Injil untuk orang yang sakit dan kemudian membaptis anak-anak. Salah satu hal yang disampaikan oleh Savirius adalah pengakuan iman rasuli. Apa itu pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli adalah ringkasan ajaran atau dogma Kristen yang telah diwariskan sejak masa gereja perdana. Pengakuan ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Pengakuan tentang Allah Bapa, 2. Pengakuan tentang Allah Anak, 3. Pengakuan terhadap Roh Kudus dan pekerjaannya di dalam gereja dan kehidupan orang percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengharapan akan kebangkitan daging atau orang mati, dan hidup yang kekal. Anak-anak, ini bunyi pengakuan iman rasuli. Di beberapa gereja biasanya dalam ibadah diucapkan bersama-sama. Sekali lagi intinya ada 3 tentang pengakuan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus. Sampai pada pengampunan dosa dan pengakuan tentang kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Dasatitah juga salah satu yang diajarkan ketika misionaris ke Maluku. 10 perintah Tuhan. Bisa kalian baca di Keluaran 20 ayat 1-17. Apa itu dasatitah? Dasatitah adalah ringkasan dari hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dalam ke-10 hukum ini kita menemukan hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan, poin 1 sampai yang keempat, dan hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan manusia dengan sesama, di poin yang ke-5 sampai yang ke-10. Gereja yang melayani, kita bicara tentang gereja itu melayani, istilah diakonia, pelayanan. Dan Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Perhatikan, dari salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Bukan malah dijauhi, tapi justru kita harus peduli. Dan penekanannya ketika kita peduli dengan mereka, kita sedang melakukan untuk Tuhan sendiri. Jadi fokusnya mengerjakan apa yang ada di depan kita, menolong orang-orang yang tersisih, tapi tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Dia. Sejak awal pertama gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Gereja perdana bahkan mengangkat 7 diaken atau pelayan meja. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus untuk melayani para janda yang terabaikan. Kalian bisa perhatikan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6. Para rasul tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus. Karena itulah gereja perdana memberikan perhatian khusus kepada para janda dan kelompok Yahudi Helenis ini. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal lain yang dilakukan gereja perdana adalah melakukan perjamuan kasih. Sebetulnya juga merupakan satu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang kekurangan.
Karena ketika kita membawa makanan dan dimakan bersama, artinya kita sudah memberkati orang yang tidak bisa makan dan kita bisa makan bersama dengan mereka. Jangan sampai terjadi seperti yang ada di buku paket kalian, itu ada di India ada sekelompok orang yang disebut Dalit. Mereka adalah orang-orang yang tidak berkasta dan tidak boleh disentuh karena dianggap haram dan najis dan bisa menyebabkan noda pada diri yang melakukannya. Begitu najisnya kaum Dalit ini sehingga mayoritas masyarakat saat itu tidak rela makanannya disediakan oleh seorang Dalit. Makanan itu dianggap akan tercemar. Kita bisa menyentuh kucing, anjing, atau binatang apapun, namun menyentuh orang-orang ini adalah polusi. Kalian bisa baca dan selengkapnya beberapa hal yang terjadi di India berkaitan dengan bagaimana mereka masih juga melakukan tindakan kriminal diskriminasi terhadap orang-orang seperti itu. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh gereja perdana, harusnya merangkul semuanya. Tentu sekali lagi ini salah satu hal yang memang terjadi di sejarah gereja. Namun jangan sampai kita melakukan hal itu. Siapapun mereka, semua sama di hadapan Tuhan. Gereja yang bersaksi, marturia. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid meninggal karena imannya. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 9 sampai 7 ayat 60, kita menemukan kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir. Sungguh menarik bila kita melihat bahwa kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diaken atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosial. Ada kaitan yang erat antara diakonia dengan marturia, antara pelayanan dan kesaksian. Berani melayani, berani bersaksi, bahkan memberikan dirinya tetap menjadi pengikut Yesus walaupun ada banyak tantangan. Pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Tentu sekali lagi, dalam sejarah gereja juga kita melihat ada banyak tantangan. Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersukacita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu. Itulah yang kita lihat dalam pelajaran bab 3 yang lalu ketika pendeta Dr. Martin Luther King Jr. berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhirnya ia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak asasi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Pertanyaan kita, memperjuangkan yang baik, kenapa harus terjadi seperti itu? Selama orang-orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih, orang-orang kulit putih dapat memperlakukan mereka dengan semau-mau mereka. Mereka dapat diberi upah yang sangat rendah, sementara pada saat yang sama mereka tidak memperoleh jaminan sosial yang menjadi hak mereka. Seharusnya sekali lagi, ketika melihat kondisi ini, gereja bertindak seperti apa yang dilakukan Dr. Martin Luther King Jr. Apa yang terjadi di Amerika Serikat pada masa-masa tahun 1960-an dan sebelumnya dapat pula kita saksikan terjadi di masa kini. Ketika orang-orang miskin tidak berdaya, mereka dapat dijadikan pekerja kasar dengan gaji yang sangat rendah. Kalau kita membaca dari Yohanes 15 ayat 18-19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar tantangan dari luar, tapi juga tantangan dari dalam komunitas sendiri. Antara lain mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Ketika melakukan hal yang baik, kadang-kadang disalahpahami.
Tentu sekali lagi itu hal yang wajar yang sering kali terjadi, jadi jangan menjadi kendor. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ketika kita bicara gereja, salah satu tugasnya adalah diakonia, pelayanan. Yang kedua adalah marturia, kesaksian. Diakonia dan marturia, gereja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Saya dan kalian, pelayanan dan kesaksian. Harus itu kita lakukan. Bersaksi tidak hanya cukup berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain. Apa arti keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus kepada kita? Bersaksi harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemerdekaan bukan hanya dalam arti rohani seperti kebebasan dari dosa, melainkan bebas dari belenggu yang menyebabkan orang menjadi lemah, belenggu yang menyebabkan orang menjadi bodoh, belenggu yang menyebabkan orang menjadi tidak berdaya. Itu menjadi tugas kita, menolong setiap mereka sesama kita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk tugas bisa kalian lihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.